Malam Ibu Christina di Jakarta. Satu lagi kalau nggak salah Halim ya. Ya betul ya. Saya begitu lihat begitu melihat logo FB-nya udah ketahuan ini pasti Halim dari Jakarta. Oke, thank you. Beng kalau udah masuk ya siapin Mazmur 98 ayat yang pertama. Ya, Shalom Ibu Christina dari Jakarta. Selamat malam. CP Jakarta hadir juga buat Hengki. Terima kasih. Sebentar saya share dulu supaya kita nanti bisa langsung mulai. Bunyi apa itu? Teman aku datang aja, tetap salah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
katakan, Bapa kau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapa ku cintakan. Hal yang sangat sulit atau bagi sebagian besar orang ini bukan perkara yang mudah. Di tengah situasi serba terbatas, di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah perjalanan yang kita sendiri belum mendapatkan kepastian, terutama ketika kita bicara soal kondisi pandemi di negeri kita. Kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan vaksin sehingga terbentuk kekebalan komunitas atau herd immunity. Semua upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang bisa menjamin kapan kondisi ini akan berakhir, kapan kita akan mengalami kembali pemulihan, mengalami percepatan berada pada situasi. Semua orang tidak ada yang bisa memberikan kepastian, dan ini menjadi beban, menjadi pikiran, bahkan membuat dan melahirkan ketakutan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Nah saudara, dalam situasi seperti ini tidak mudah untuk kita boleh berkata bahwa kita punya Bapa adalah Bapa yang baik, karena situasinya sedang tidak baik. Gak mudah bagi kita untuk berkata kita punya Tuhan yang baik, karena kondisi yang memang sedang kita lihat hari-hari ini bukanlah situasi yang baik, bukanlah kondisi yang baik. Gak mudah bagi kita untuk mengucap syukur dan berkata kita percaya kita punya Bapa yang baik, karena memang kondisi, keadaan, fakta yang kita lihat hari-hari ini adalah situasi yang tidak mudah, kondisi yang tidak mudah, perjalanan tanpa kepastian, dan sebagian besar orang berkata kita tidak tahu sampai kapan situasi akan segera berakhir. Tapi justru di situasi seperti inilah pernyataan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, pengenalan kita akan Tuhan dibuktikan lewat sebuah pernyataan, lewat sebuah deklarasi yang kita ucapkan di atas kepercayaan dan keyakinan kita bahwa kita punya Bapa yang baik. Firman Tuhan berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya tidak pernah ada berubah, tidak pernah berubah kebaikan Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah ada habis-habisnya rahmat Tuhan. Selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap hari. Nah saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mengucap syukur. Saya tidak akan bosan. Dalam situasi seperti ini tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali tetap berada pada sikap hati
yang percaya dan penuh ucapan syukur. Semua nyanyian yang kita nyanyikan hari-hari ini, naikkanlah pujian ucapan syukur. Nyanyikanlah nyanyian iman, nyanyikanlah deklarasi kepercayaan, nyanyikanlah deklarasi kasih, nyanyikanlah deklarasi kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Nggak ada yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Respon yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah percaya, mengucap syukur, mendeklarasikan kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang baik. Tapi Pak, situasinya tidak baik. Saya mau katakan berkali-kali, saya katakan, keadaanmu, kondisimu yang kau alami, yang kau lihat, yang terjadi di sekelilingmu tidak akan pernah bisa mengubah kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Kekurangan, kegagalan, kondisi yang sedang terjadi hari ini yang serba minus tidak akan pernah bisa mengurangi kebaikan Tuhan. Tidak akan bisa mengurangi dan menurunkan derajat atau kualitas kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Yang diperlukan adalah iman. Yang diperlukan adalah kepercayaan. Oleh karena itu, kuatkan kepercayaanmu. Tetapkan kepercayaanmu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang baik. Dan ketika kita deklarasikan, maka firman Tuhan berkata, seperti yang kau ucapkan di hadapanku, seperti yang kau deklarasikan di hadapanku, seperti pernyataan imanmu di hadapanku, demikianlah akan kulakukan bagimu. Ketika saya berkata, Bapa engkau baik, maka kebaikanlah yang Tuhan lakukan bagi saya. Ketika saudara berkata, Bapa engkau setia, maka kesetiaan Tuhanlah yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Ketika kita berkata kepada Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan, maka kesetiaan Tuhanlah yang nyata, kasih Tuhanlah nyata. Ketika kita berkata, kasih karunia-Mu cukup bagiku, kasih karunia-Mu mengerjakan segala sesuatu bagiku, kasih karunia-Mu mengaruniakan segala yang baik di dalam hidupku, maka saya mau katakan sekali lagi, kasih karunia Tuhan dan rahmat Tuhanlah yang akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saat ini saya mengajak saudara mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Nggak ada lagi yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Berkeluh kesah tidak mengubah keadaan, bersungut-sungut tidak mengubah keadaan, khawatir tidak menambah apapun dalam hidup saudara dan saya. Menjadi gelisah tidak akan mengerjakan hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Yuk, mari bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah berkali-kali sampaikan Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bagaimana cara mengucap syukur dari seorang yang bernama Daud. Sekali lagi, saudara baca kembali, renungkan kembali Mazmur pasal yang pertama sampai Mazmur pasal yang ke-150. Kita akan belajar bagaimana mengucap syukur dari seseorang yang bernama Daud, yang perjalanan hidupnya untuk waktu 13 tahun kurang lebih. Dalam waktu yang panjang, perjalanan hidupnya bukanlah perjalanan yang baik kalau kita melihat dari kacamata manusia. Tapi apa yang Daud katakan? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita mengucap syukur, maka saya percaya apa yang Tuhan kerjakan? Kelegaan. Ketika kita mengucap syukur dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan? Damai sejahtera. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan di tengah keadaan yang tidak mudah, apa yang Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya? Penghiburan, kekuatan, pertolongan, damai sejahtera, peneguhan. Itu yang Dia akan lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan begini, ketika kita mengucap syukur, kita sedang mengosongkan diri kita untuk diisi dengan kebaikan Tuhan.
Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang mengosongkan bejana diri kita untuk dilimpahi dengan kebaikan, dilimpahi dengan pertolongan, dilimpahi dengan kekuatan, dilimpahi dengan hikmat, dilimpahi dengan pertolongan, dilimpahi dengan anugerah, kemurahan, dan kasih karunia Tuhan yang Dia sanggup kerjakan sekalipun tidak pernah terpikir di dalam hidup dan pikiran saudara dan saya. Hanya berpikir begini saudara, 13 tahun itu bagaimana ya caranya Daud memberi makan 600 orang, belum istri mereka, belum anak-anaknya. Saudara sekali lagi, 13 tahun itu saya merenung, Daud itu hidup berpindah-pindah karena terus dikejar oleh Saul dan pasukannya. Dalam kondisi berpindah-pindah kurang lebih 13 tahun. Kenapa? Karena saya katakan begini, ketika dia akhirnya memutuskan tinggal di Filistin, itu adalah kurang lebih 2-3 tahun. Artinya 10 tahun lebih dia hidup berpindah-pindah dan nyawanya terancam. Tapi dalam kondisi seperti itu muncul pertanyaan di pikiran saya, bagaimana ya caranya Daud memberi makan, memelihara, menggembalakan 600 orang yang menjadi pengikutnya dan menjadi prajuritnya, belum keluarganya, belum anak-anaknya, dan kehidupan mereka semua disanggupi oleh Daud. Saya mau katakan, gimana ya caranya? Tapi akhirnya saya mengerti kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan dia berkata, kemurahan-Mu lah yang membawa aku sampai pada titik ini. Rahmat-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu lah yang membuat saya berada pada titik seperti hari-hari ini. Saudara, saya mengerti Daud juga punya pergumulan, sama seperti saudara dan saya hari-hari ini. Daud juga punya ketakutan dengan nyawanya, sama seperti kita hari-hari ini. Daud juga punya kesulitan ketika dia harus memikirkan makan dan kehidupan dan penghidupan 600 orang lebih. Sama, kita juga mengalami pergumulan yang sama. Bahkan saya katakan pergumulan Daud jauh lebih besar dibanding pergumulan saudara dan saya mungkin. Kenapa? Karena tanggungan kita tidak sebesar Daud. Dia harus memberi makan 600 orang pengikutnya dengan keluarganya dan anak-anak mereka semuanya. Saya cuma berpikir, bagaimana Daud bisa melakukan semua itu? Akhirnya saya menemukan jawabannya. Kasih karunia, kemurahan. Dan kemudian saya bertanya, bagaimana Daud bisa beroleh kemurahan? Salah satu, karena dia dipilih oleh Tuhan. Tapi respon dari Daud itu yang menentukan. Dia selalu mengucap syukur. Dia selalu mengucap syukur. Dia selalu mengucap syukur. Ayo saudara, saat ini saya mengajak saudara mengucap syukur. Dan kita berkata, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Tadi saya sempat chatting dengan Ibu Warni di Batam. Dia cerita dia ada di gereja GPI. Saya tanya, sudah berapa lama berjemaat di sana? Dia bilang hampir 20 tahun kalau nggak salah ya, Ware. Coba kalau malam ini Ibu Warni yang sedang bergabung dalam program, kalau saat ini engkau bisa ada dan menikmati kebaikan Tuhan, bukankah itu menjadi salah satu alasan kita mengucap syukur? Kalau saudara dan saya masih bisa hari ini beribadah, saat ini bisa menyembah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, bukankah semua itu kasih karunia? Bersyukur kepada Tuhan. Ya,
saya juga hal sama berpikir untuk Kotan Bank di Jakarta, untuk Ibu Wiwi yang ada di Temanggung, Ibu Ellen yang ada di Swiss, Ibu Christine yang ada di Jakarta, kemudian Ibu Yanti yang ada di Bandung, Ibu Rina yang ada di Temanggung, buat Ko Hengki yang ada di Jakarta, saudara yang sedang bergabung dalam program hari ini. Ketika saudara masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengangkat tangan, masih diberi anugerah, masih diberi kesempatan, Tuhan masih beri kita kehidupan, dan sampai hari ini penjagaan dan rencana Tuhan tetap disempurnakan bagi saudara dan saya. Pemeliharaannya begitu sempurna. Bukankah itu menjadi sebuah alasan yang sangat-sangat relevan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jangan fokus kepada pergumulanmu, jangan hanya fokus kepada persoalanmu, jangan fokus kepada tantanganmu, jangan fokus kepada kesulitanmu dan pergumulanmu. Kenapa? Karena bukan hanya saudara yang mengalami pergumulan. Hari-hari ini siapa yang gak mengalami ketakutan? Hari-hari ini siapa yang gak mengalami kekhawatiran? Siapa di antara orang-orang yang hidup hari-hari ini yang tidak mengalami pergumulan dan situasi serba tidak pasti? Tapi kalau kita masih bisa ada hari ini, saudara masih bisa menikmati pujian, saudara masih bisa melayani, saudara masih bisa bangun pagi hari, dan saat ini kita masih bisa bersama-sama memuji Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, bukankah itu kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya? Dan percaya, yang menentukan hidup saudara adalah Tuhan, yang menentukan nyawa saudara adalah Tuhan, yang menentukan kapan segala sesuatu akan berakhir itu Tuhan, bukan situasi, bukan keadaan. Kenapa lu? Saudara dan saya milik kepunyaan Tuhan kok. Jadi kalaupun Tuhan izinkan terjadi sesuatu tidak sebaik yang kita harapkan, tetaplah bersyukur. Kita punya Bapa yang baik. Kalaupun kita diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa yang tidak mudah, situasi yang tidak mudah, keadaan yang serba tidak pasti, tetap mengucap syukur. Kenapa? Kita punya Bapa yang baik. Ya, kita punya Bapa yang baik. Ada satu nyanyian yang berkata begini, dia mengerti bahasa, dia mengerti tetesan air mata, dia tahu pergumulanmu, dia tahu keadaanmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, baik secara global maupun secara regional di Indonesia, bahkan lebih di skop yang kecil di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam pribadimu. Tuhan mengerti. Bahkan tanpa harus meneteskan air mata pun Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan berkata begini, yang Tuhan mau lihat adakah iman? Yang Tuhan mau lihat adakah iman? Yang Tuhan mau lihat apakah kita masih punya iman terhadap janji Tuhan? Apakah kita masih punya iman terhadap firman Tuhan? Apakah kita masih punya iman terhadap rencana Tuhan? Apakah kita masih punya iman terhadap kedaulatan Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang sudah dianugerahkan bagi saudara dan saya dengan sempurna? Yuk, saat ini saya mengajak saudara mengucap syukur dan kita deklarasikan Dia baik. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku sama-sama katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu,
Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kesehatan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur sampai hari ini saudara masih diizinkan dan diberi anugerah, kemurahan, dan rahmat untuk beribadah kepada Tuhan. Naikkan syukurmu untuk kesehatan, naikkan syukurmu untuk penjagaan dan pemeliharaan, naikkan syukurmu buat hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan semua yang Tuhan anugerahkan bagimu sampai hari ini. Mengucap syukur. Jangan fokus kepada pergumulanmu, jangan fokus kepada kesulitanmu. Semua orang punya kesulitan, semua orang punya pergumulan, semua orang diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa sulit dan serba terbatas hari-hari ini. Tapi buatlah perbedaan dalam segala keadaan. Saudara dan saya tetap mengucap syukur dan berkata, aku punya Bapa yang baik. Aku punya Bapa yang baik. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dia baik. Dia selalu baik bagimu. Bersyukur sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya, tak berakhir, tak berkesudahan kasih dan rahmat-Nya. Selalu baru bagimu, selalu baru bagimu. Bersyukur, bersyukur sebab Dia baik. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu
menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Daud berkata, ketika aku berada dalam kesesakan, jika Tuhan izinkan aku berada dalam masa kesesakan, dia percaya Tuhan yang mempertahankan hidupnya. Tuhan yang akan meneguhkan janjinya. Tuhan yang akan menolong Daud menggenapi apa yang sudah Tuhan rancang dari sejak semula untuk disempurnakan. Daud berkata, Yesus Tuhan pasti akan menyelesaikan dan membawa Daud berjalan melewati masa-masa sulit, melewati jalan panjang, melewati pergumulan, melewati situasi yang tidak mudah. Daud sudah lewati semua itu dan kesetiaan Tuhan teruji. Kesetiaan Tuhan teruji. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sama, itu juga Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya. Kalaupun Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, kalaupun Tuhan izinkan kita berada pada masa-masa kesesakan, percaya dan katakan, Tuhan yang mempertahankan hidup saya. Tuhan yang akan meneguhkan hidup saya. Tuhan yang akan menolong saya. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan dia berjalan bersama dengan saya melewati masa-masa ini sampai saya melihat kembali pemulihan, percepatan, anugerah, kemurahan, rahmat, dan kemuliaan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Yuk, sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan. Ingat, Daud melewati masa-masa itu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yusuf melewati masa-masa sulit itu bersama dengan Tuhan. Dia disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Dia pasti akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai di dalam hidup saudara dan saya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Sekali lagi, jika aku berada dalam kesesakan, percaya Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah
berubah. Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudara percaya? Saudara percaya? Dia yang sudah memulai yang baik di dalam hidupmu lewat karya penebusannya di kayu salib, Tuhan pasti menyelesaikan rencananya, rancangannya, kehendaknya. Bagian kita percaya. Bagian kita percaya. Bagian kita percaya. Berjalan terus bersama dengan Dia. Bagian kita percaya. Tuhan sudah memulai. Dia pasti akan menyempurnakan semuanya. Dan Dia akan berjalan bersama dengan saudara melewati masa-masa sulit. Seperti Daud berkata, kalaupun saya harus berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Mari sama-sama naikkan pujian ini sebagai deklarasi imanmu kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah selamanya. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dengan segenap hati nyanyikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berakhir, buat kasih-Mu yang tak berkesudahan, buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anugerah yang besar, limpah kemurahan, rahmat dan kasih karunia-Mu seumur hidupku. Ku percaya. Terima kasih. Mari buka kedua tanganmu. Sepakat dengan saya saat ini. Tuhan yang sudah memulai segala yang baik di dalam hidupmu dan seluruh aspeknya. Tuhan yang sudah memulai segala yang baik ketika Dia menebus dan memeteraikan saudara dan saya lewat Roh-Nya sebagai milik kepunyaan Allah. Dia sudah memulai yang baik dengan kasih karunia. Tuhan pasti menyempurnakan, Tuhan pasti menyelesaikan. Yang kita alami hari-hari ini adalah bagian dari perjalanan kemuliaan Tuhan. Yang kita alami hari-hari ini adalah bagian dari perjalanan rahmat Tuhan. Yang kita alami hari-hari ini adalah bagian dari perjalanan kasih karunia dan kemurahan dan keajaiban dan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan bagi saudara dan saya. Percaya, Dia yang memulai dengan kasih karunia, Dia pasti akan menyempurnakan dan mengakhiri di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini aku sepakat dan memperkatakan semua anak-anak-Mu yang bergabung dalam program ini, yang sedang mengangkat kedua tangannya terbuka kepada Tuhan, aku deklarasikan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, hikmat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah tercurah saat ini juga di dalam nama Yesus. Tercurah saat ini juga sempurna, limpah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan limpah dalam hidup mereka. Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan tanpa batas terjadi dan melimpahi seluruh aspek hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan kesetiaan dari Yesus Kristus, hikmat, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin. Tetap mengucap syukur sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang percaya katakan amin. Oke, sekali lagi Tuhan berkati Ko Hengki, Ibu Christina Elizabeth di Jakarta, buat Kobeng di Jakarta, juga buat Ella Siela Kilia di Temanggung, kemudian Ibu Dewi Deborah dan Vanessa di Taman Kopo, buat Rina Prihani juga terima kasih di Temanggung, buat sekali lagi Bu Ellen di Swiss, buat Ibu Yanti terima kasih sudah bergabung, kemudian juga buat siapa lagi nih, saya bacakan dulu satu-satu, ini perlu usaha ini ya, sekali lagi perlu usaha ya. Ada kok saya jadi lupa, Flourishing Kennel Cik Min di Jogja, terima kasih, salam buat teman-teman. Buat Bapak Sarwadi, tumben fotonya kok nggak pakai peci Pak, saya kangen loh Bapak yang pakai peci itu. Nanti kalau ada saya pengen lah satu lah. Saya udah lama, saya kalau lihat orang pakai peci begitu ingat zaman di kampung dulu, karena di kampung saya ya opung-opung kita tuh kalau ke gereja pakai peci itu, dan biasanya persembahannya diselipin di tengah-tengah pecinya. Jadi saya begitu lihat Pak Sarwadi, saya kalau ada nanti ada waktu bukan apa? Bukan. Jadi kan ada celah di pecinya itu. Nah, persembahannya. Saya waktu pertama kali lihat Pak Sarwadi itu lucu sekali. Saya jadi nggak pengen pulang kampung, saudara ya. Kemudian siapa lagi nih? Ini kenapa sih turun-turunnya aneh ya? Tapi nggak apalah. Kalau nggak kesebut bukan berarti nggak kebaca ya. Ini agak sedikit unik ini handphonenya. Nggak tahu bisa begini. Mundur diturunin dia naik, dinaikin dia turun. Ini ya mungkin kayak orangnya. Ini orang coba ngomong tuh ngeyel. Saudara ya saya ketawa lah saudara ya, hari-hari ini orang sulit tertawa, mari kita bersuka cita, bukan karena kita mengabaikan segala sesuatu, tapi kita bersuka cita karena kita tahu kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Oke, kita ketemu lagi besok hari Jumat jam 9 malam. Saudara share program ini, saudara bagikan ke teman-teman saudara di WA, di Facebook, kalau ada channel ke mana lagi ya, channel di YouTube boleh dibagikan. Oh ya saudara boleh subscribe ya, karena materi-materi yang ada di sini juga saya posting ulang di YouTube. Saudara bisa share, saudara bisa subscribe supaya nanti setiap kali kita ada program berikutnya kita bisa sama-sama jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, pakai masker, masker ya. Berhasil saudara pakai masker, jaga kesehatan, asupan yang cukup, vitamin C, vitamin C, vitamin E, pokoknya makan yang banyak, jangan takut, jangan khawatir, prokes dilakukan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Sampai jumpa lagi, Tuhan semua memberkati dan shalom.